flora dan fauna. Oke, gimana Nanda? Kelihatan nggak ininya? Presentasinya kelihatan, Nak? Kelihatan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya kegiatan pembelajarannya. Bapak akan menjelaskan materi tentang persebaran flora dan fauna. Ya. Nah, ini flora. Siapa yang tahu apa itu flora? Flora itu apa tuh? Membahas tentang apa flora? Tentang tumbuhan. Oke. Kemudian kalau fauna berarti membahas tentang hewan. Ya. Nah, ini khusus tentang persebaran tumbuhan atau hewan yang ada di Indonesia. Ya. Kita lanjut. Nah, coba perhatikan di layarnya. Lebih dari 10% dari flora di dunia dapat ditemukan di Indonesia. Bahkan bahkan terdapat jenis flora yang sifatnya endemik. Endemik itu artinya flora tersebut hanya ada di Indonesia ya. Di negara yang lain atau di daerah yang lain tidak ada. Ini namanya endemik. Artinya flora atau fauna hanya terdapat di daerah tertentu. Contohnya ini flora endemik yang ada di Indonesia itu ada matoa. Ini matoa ada di Papua. Kemudian eboni berupa kayu hitam itu ada di Sulawesi Tengah. Tidak ada di tempat yang lain. Kemudian ada kayu meranti, itu ada di Kalimantan Timur. Ya, cuma ada di Kalimantan Timur. Di Sumatera, kemudian di Jawa itu tidak ada. Atau di negara yang lain itu tidak ada. Itu namanya endemik. Nah, sekarang mungkin Ananda pernah mendengar kan tentang virus ya. Kalau virus ini, virus corona ini disebut apa ini? Kalau sudah menyebar ke seluruh dunia disebut apa namanya? Pandemik. Pandemik. Ya, kalau misalkan kalau virus corona hanya menyebar di Wuhan ya, kemarin itu kan di Wuhan. Ya, itu berarti endemik. Virus endemik, virus corona hanya menyebar di Wuhan saja, di Cina saja. Tetapi ternyata sekarang virus itu menyebar ke seluruh dunia. Maka bukan endemik lagi. Ya, bukan endemik lagi tapi sudah pandemik. Berarti sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu namanya pandemik. Nah, sekarang yang disebut dengan endemik itu berarti flora atau fauna itu hanya berada di daerah tertentu saja. Ya. Itu maksud daripada endemik. Oke, selanjutnya. Nah, jenis hutan. Maaf. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang flora dan faunanya, kita akan membahas tentang persebaran flora yang ada di wilayah Indonesia. Artinya, persebaran tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang tumbuhan, Ananda, berarti kita harus mengenal tentang persebaran hutan dan jenis hutan yang ada di Indonesia. Jenis hutan yang ada di Indonesia ini ada 4 macam. Ada disebut dengan hujan tropis, ya. Di Indonesia itu ada hujan tropis. Nah, di Batam banyak itu hutan-hutan yang ada di Batam itu kan, di dekat Sukajadi atau di mana itu? Di Seladi, Waduk Seladi itu hutan itu masuk hutan hujan tropis. Ya, hutan yang sangat lebat. Nah, kemudian ada hutan musim. Nah, ini maksudnya hutan musiman.
Seperti kalau di Jawa itu, kalau pernah pergi ke Jawa, ada hutan pinus, ada hutan jati, itu namanya hutan musim. Kemudian yang ketiga di Indonesia itu ada hutan bakau. Nah, hutan bakau di Batam sudah banyak kan hutan bakau. Nah, seperti di bawah sekolah kita itu yang sekarang jadi perumahan apa namanya? Itu ada hutan bakau tuh dekat KSB itu. Nah, itu salah satu contoh bentuk hutan bakau. Kemudian yang keempat, ada sabana, hutan sabana tropis. Nah, hutan sabana ini berupa padang rumput, ya. Ya, di Indonesia itu ada jenis hutan yang ada di Indonesia itu, ada 4 jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan hutan sabana tropis. Nah, berikut penjelasannya satu persatu ya. Contoh hutan hujan tropis. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya nih, bentuk hutan hujan tropis ya di Batam itu banyak ya, hutan-hutan yang dekat di Sungai Seladi itu kan hutan hujan tropis yang rimbun. Ya. Hutan hujan tropis ini kaya dengan flora, dengan berbagai macam jenis tumbuhan, tanaman, itu banyak di situ. Nah, hutan hujan tropis itu tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, ini ya, Nak, Pulau Sumatera, kemudian kalau Pak Irwan perbesar, coba lihat. Nah, ini kepulauan Indonesia. Nah, jadi hutan hujan tropis itu tersebar dari Pulau Sumatera. Nah, Sumatera, kemudian Kalimantan, ini yang masih banyak hutannya, luas hutannya itu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada Pulau Jawa, ini Banten, daerah Banten. Kemudian yang banyak hutannya itu di Sulawesi juga ada banyak hutannya ya. Kemudian yang paling banyak hutannya lagi, yang jarang penduduknya, di Pulau Papua. Nah, maka Indonesia ini, hutan di Indonesia ini juga disebut dengan paru-parunya dunia. Karena apa? Banyak sekali. Kenapa disebut paru-parunya dunia Indonesia? Karena banyak hutannya, banyak menghasilkan oksigennya. Disebut dengan paru-paru dunia. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya, ini jenis hutan ya. Jenis hutan, ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan musim. Nah, hutan musim. Kalau di Indonesia ada 2 macam, ya, hutan musim gugur, kemudian ada hutan musim selalu hujan. Nah, maksudnya artinya hutan tersebut tak pernah kering gitu kan, tak pernah meranggas. Seperti di Batam itu kan, di Batam hutan itu namanya hutan selalu hujan. Artinya hutannya selalu hijau, tak pernah kering. Kalau hutan yang musim gugur, contohnya ini Nak, yang musim gugur itu hutan jati. Ini banyak di daerah Jawa ya, daerah Pak Irwan di Jawa Barat. Di situ disebut hutan musim gugur karena kalau bulan kemarau ini daun-daun jati itu, ini kan bulan kemarau, ini pohon jati, yang sebelahnya juga ini pohon jati. Kalau musim hujan, pohon jati itu daunnya besar-besar ya. Nah, kalau musim kemarau maka daunnya itu akan berguguran. Kenapa berguguran? Untuk mengurangi penguapan kadar air yang ada di pohon supaya pohon itu tidak mati. Maka daun jati itu kemudian menggugurkan diri. Nah, ini disebut dengan hutan musim. Ada hutan musim. Oh, bentar. Crash. Kemudian kalau hutan pinus, ya, termasuk adalah termasuk hutan pinus. Kalau hutan pinus bukan hutan musim ya, sama dengan hutan seperti biasa, tapi hanya satu jenis saja. Jadi kebanyakan hutan tersebut ditumbuhi pepohonan pinus. Pinus. Ya, pohon pinus. Siapa yang pernah melihat pohon pinus?
Belum pernah. Belum pernah ya. Kalau nanti main ke sana ke Jawa, ke daerah Jawa, di Belum. daerah kampung Pak Irwan ini, hutannya hutan pinus, nah. Hutannya kalau di daerah kampung Pak Irwan itu, kalau Ananda pergi ke Jawa, itu banyak hutan pinus. Enak di sana, adem, dingin. Atau di Bandung ya. Kalau di Bandung itu banyak hutan pinus. Saya di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat juga banyak hutan jati. Ini daerah, kalau hutan jati itu di daerah sekarang ini yang namanya hutan jati itu daerah Kertajati, Jawa Barat yang sekarang ada Bandara Kertajati itu dekat dengan perhutanan jati. Kemudian hutan yang ada di Indonesia tadi sudah hutan tropis, kemudian hutan musim. Yang ketiga adalah hutan bakau. Nah, mungkin kalian sudah tahu kan hutan bakau? Sudah pernah kan lihat hutan bakau? Kalau kita pergi makan ke merantau itu ada hutan bakau di pinggir-pinggir pantai. Di Batam banyak hutan bakau ya, atau disebut dengan mangrove. Nah, ada perumahan ini mangrove ini, perumahan ada kan? Nah, ini hutan bakau. Kemudian yang keempat adalah hutan sabana tropis. Nah, kalau sabana ini hutannya berupa padang rumput. Nah, daerah persebarannya ada di daerah Nusa Tenggara. Nih, Nusa Tenggara itu dekat Jawa ya. Bali, kemudian Lombok, kemudian Nusa Tenggara. Nah, di sini namanya hutan sabana. Jadi hutan yang banyak padang rumputnya, sedikit pohon-pohonnya. Biasanya hutan sabana ini masyarakatnya banyak menjadi peternak ya. Peternak kambing, peternak sapi, peternak kuda. Nah, itu di daerah Nusa Tenggara. Ada yang orang tuanya dari Lombok? Enggak. Nah, kalau daerah Lombok, Nusa Tenggara itu banyak banyak hutan sabana, namanya sabana tropis yang hijau. Oke, selanjutnya sekarang kita belajar tentang persebaran flora di wilayah. Tadi sudah ya. Tadi persebaran flora di wilayah Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok besar wilayah Indonesia. Nah, tadi berdasarkan jenis hutannya ada 4 ya, flora itu. Di Indonesia itu ada 4 jenis hutan. Hutan musim, kemudian hutan bakau, dan hutan sabana. Nah, sekarang persebaran flora atau tumbuhan itu di Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok besar wilayah berdasarkan wilayahnya. Yaitu yang pertama adalah wilayah flora Sumatera dan Kalimantan. Nah, jenis tumbuhan di Pulau Sumatera di sini dan di Pulau Kalimantan itu hampir sama, anak-anak. Maka ini wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk kita Kepulauan Riau. Kenapa sama jenis tumbuhannya? Karena dulunya sebelum di masa di masa pembentukan bumi ini, dulunya antara daratan Sumatera dengan daratan Kalimantan itu menyatu. Nah, maka jenis floranya itu hampir sama. Ya, jenis tumbuhannya itu hampir sama, sama antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, seperti itu. Coba kita lihat apa saja jenis pulau. Nah, ini kok bisa ini? Gimana cara ngilangin ini ya? Nah, di wilayah Sumatera jenis floranya, jenis pohonnya, jenis tumbuhannya, contohnya pohon meranti. Ya. Dengar nggak meranti? Pernah mendengar nggak? Pernah. Ya, itu pohon meranti. Ada pulau meranti kan? Kemudian ada bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini terkenal dengan namanya Cattleya arnoldi.
Kenapa disebut Rafflesia Arnoldi? Karena pada waktu itu Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, ya, di bawah kekuasaannya namanya Jenderal Raffles. Kemudian Jenderal Raffles ini melakukan penelitian, ada yang menemukan bunga yang sangat besar ternyata bau. Akhirnya sama orang Inggris ini bunga bangkai itu kalau orang Indonesia sebutnya bunga bangkai. Tapi kalau orang Inggris karena yang menemukannya adalah namanya Jenderal Raffles, maka disebut bunga Raffles Arnoldi. Ini tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini adalah jenis khas flora yang ada di wilayah Sumatera Kalimantan. Kemudian ada lagi ini namanya bunga anggrek. Nah, kalau bunga anggrek kan kalian kenal ya, pernah melihat ya? Siapa yang di rumahnya punya bunga anggrek? Nah, Saya. kalau bunga anggrek ini memang khasnya setiap daerah ada kan? Di Jepang juga ada, di Cina juga ada. Pokoknya di benua Asia termasuk Sumatera itu kemudian Kalimantan dulunya ini satu daratan dengan benua Asia dulunya. Kemudian terjadi bencana alam terus sehingga es yang ada di kutub utara mencair, ya Indonesia jadi terpecah lagi dengan lautan. Nah, seperti itu. Itu wilayah flora yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Kita kembali lagi Kemudian yang kedua adalah wilayah flora Jawa dan Bali. Nah, ini Pulau Jawa dan Bali. Pulau Jawa dan Bali ini satu daratan. Ya, satu daratan. Dulunya adalah satu daratan, maka di pepohonannya, tumbuhannya itu sama. Kemudian untuk wilayah Bali khasnya. Nah, untuk wilayah Bali, Jawa dan Bali, pohon yang khasnya itu adalah pohon kepel. Nah, kemudian kalau di Bali ya banyak. Nah, pohon kepel, kemudian dan pohon jati. Nah, di Jawa ini banyak pohon jati. Pak Irwan alhamdulillah banyak pohon jatinya nih. Pak Irwan punya banyak pohon jati di kampung. Tanam sendiri. Nah, itu wilayah flora di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga adalah Kepulauan Walase. Nah, jadi sebenarnya Walase itu kepulauan daerah Sulawesi dan Maluku. Nah, apa saja khasnya flora yang ada dari Kepulauan Maluku atau Kepulauan Walase? Ini ada buah pala. Nah, kemudian ini buah pala ini, siapa yang pernah melihat pala? Di pasar banyak ya untuk bahan rempah-rempah. Itu pala. Itu dari mana? Dari Maluku dan Sulawesi. Ya. Kemudian ada pohon lontar. Nah, ini pohon lontar ada di Sulawesi, Maluku. Ini buahnya seperti kelapa. Nah, enak dimakan, warnanya putih. Ini pohon lontar. Kemudian yang terkenal lagi adalah pohon eboni. Ini sudah pohon yang sangat langka ya. Yang ada di Kepulauan Walase, yaitu di Kepulauan Sulawesi, Maluku, dan juga termasuk Nusa Tenggara ya, di Nusa Tenggara. Lanjut yang keempat, yang terakhir adalah wilayah flora Papua ya. Ada wilayah flora Papua itu tumbuhan yang ada di wilayah Papua. Contohnya adalah eukaliptus. Nah, ini pohon eukaliptus khas di Pulau Papua. Kemudian ada lagi sebagai bahan makanan pokok orang Papua itu namanya apa nih? Sagu, ada enggak? Pohon sagu. Siapa yang pernah melihat sagu? Nah, ini pohon sagu seperti ini ya.
Jadi sagu itu kemudian diambil aktifnya, dibuat tepung, kemudian diperas. Iya. Nah, itu warna putih kayak tepung terigu. Nah, seperti itu Ananda. Untuk flora dan untuk flora. Nah, sekarang kita masuk ke fauna. Nah, fauna itu artinya jenis-jenis binatang yang ada di Indonesia. Persebaran binatang yang ada di Indonesia. Nah, persebaran binatang yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah. Nah, dipisahkan oleh 2 garis, namanya garis Walase, dan garis Weber. Garis Walase itu memisahkan wilayah Indonesia. Ini Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Kalau garis Walase ini adalah memisahkan wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Kenapa tidak ada garis ini? Karena jenis binatangnya berbeda dengan jenis binatang yang ada di Indonesia bagian tengah seperti Maluku, Sulawesi dan ke timur Nusa Tenggara ya. Ini. Lihat. Nah, Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, jenis binatangnya itu sama dengan binatang-binatang yang ada di benua Asia. Karena apa? Karena dulunya ini Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan itu satu daratan dengan benua Asia. Ya, makanya di Pulau Sumatera ada gajah. Di Thailand ada gajah, di India ada gajah. Kemudian di Afrika juga ada gajah, ya. Kemudian ada harimau. Nah, di Sumatera ada harimau. Yang satu khas lagi yang binatang endemiknya yang ada di Sumatera dan Kalimantan adalah orang utan. Orang utan ini termasuk hewan endemik. Karena orang utan ini hanya ada di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Itu endemik. Di daerah lain berarti tidak ada. Nah, ini wilayah Indonesia bagian barat. Dan juga di Jawa juga ada gajah ya. Jawa, ini di Pulau Jawa ini harimau Jawa ada. Kemudian badak di Jawa di sini di ujung kulon. Di ujung kulon ini ada badak Jawa dan badak Sumatera. Biasanya badak ini bercula 1 dan lebih kecil daripada badak yang ada di Afrika, Ananda. Kalau di Afrika kan badaknya besar-besar ya. Culanya ada 2. Nah, kalau di Indonesia badaknya hanya bercula 1. Anduknya 1 di sini. Kalau kita dibesarkan ya, coba. Nah, terus ini garis Walase ini kenapa ada garis Walase? Nah, ini sejarahnya ini karena ada seorang peneliti, ya, peneliti namanya, kenapa disebut garis Walase? Nah, coba lihat. Nah, ada seorang peneliti namanya Alfred Russel Wallace. Nah, seorang Alfred Russel Wallace ini seorang ilmuwan, ya, sama dengan mungkin Anda bisa dipelajari nanti kalau sudah SMP. Kalau sudah SMA, nah, ini namanya Alfred Russel Wallace, orang Inggris, ya, orang Inggris yang seorang peneliti hewan bersama Charles Darwin dengan teori evolusinya, ya. Jadi kalau menurut pemahaman Alfred Russel Wallace dan Charles Darwin bahwa dengan teori evolusinya itu bahwa manusia ini berasal dari kera. Nah, itu tidak boleh dipercaya ya. Itu karena memang mereka orang-orang model Alfred Russel Wallace ini adalah orang materialistis, ya, yang kurang paham tentang agama sehingga membuahkan teori yang memang bagi kita itu adalah sangat. Tapi penghargaan
penghargaan mereka. Nah, penghargaan mereka dalam penelitian yang kita harus hargai. Salah satunya meneliti binatang-binatang yang Indonesia sehingga membuat garis walase, ya, yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian barat. Nah, kalau di tengah ini Ananda disebut dengan fauna-faunanya, jenis faunanya itu adalah jenis peralihan. Namanya fauna peralihan. Makanya kalau kita lihat, nah ini, bentar ya nak. Aduh. Jadi fauna di Indonesia dibagi 3, ada fauna asiatis. Nah, dah kelihatan kan? Jadi jenis fauna di Indonesia itu dibagi 3, ada fauna asiatis, kemudian fauna peralihan. Fauna asiatis itu berarti Sumatera, Jawa, Kalimantan, termasuk golongan asiatis. Masya Allah. Oke. Jadi persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah, ya. Ada fauna asiatis, kemudian fauna australis, dan fauna peralihan dan fauna australis. Nah, jadi fauna itu dibagi menjadi 3 bagian, fauna asiatis, kemudian fauna peralihan dan fauna australis. Asiatis itu menyangkup Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian peralihan mencakup Kepulauan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Australis mencakup Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, ini kemudian ada juga garis Weber, ya. Ini ada dua ilmuwan sebenarnya, ya. Ini Carl William Weber atau Max William Carl Weber, ya, seorang peneliti. Ini berasal dari Jerman yang meneliti keadaan fauna yang ada di Indonesia, yang memisahkan bagian Indonesia, yaitu sehingga membuat garis Weber, ya, membuat garis Weber antara Kepulauan Sulawesi dan Kepulauan Papua. Nah, begitu Ananda. Alfred Russel Wallace berarti yang meneliti di bagian Indonesia bagian barat dan bagian barat, kemudian dan tengah. Nah, ini kenapa ada garis Wallace, ada garis Weber. Ananda harus tahu. Nah, yang memisahkannya itu. Nah, selanjutnya kita mempelajari tipe fauna asiatis atau tipe fauna Asia. Nah, daerahnya tadi sudah tahu kan? Macam-macam binatangnya seperti gajah, kemudian badak di ujung kulon, ya. Kemudian orangutan di Kalimantan dan Sumatera. Ini jenis-jenis faunanya. Itu adalah fauna tipe asiatis. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, Pak Irwan akan buatkan videonya, ya. Kemudian, ini adalah contoh fauna asiatis, harimau dan badak. Nah, ini badak bercula. Nah, satu, nih. Badak. Kemudian, ada bekatan. Nah, ini hewan bekatan ini. Hewan bekatan ini ada di Kalimantan, ya. Kemudian juga ada orang utan. Ini orang utan ada di Kalimantan. Kalau Ananda sering melihat Discovery Asia, ya. Kalau acara-acara televisi ada di National Geographic atau Discovery Asia. Nah, itu ada. Kemudian yang selanjutnya fauna australis. Nah, fauna australis ini berarti fauna-fauna yang mirip dengan binatang-binatang yang ada di Australia. Nah, binatang khas Australia tahu nggak Ananda? Apa itu? Siapa yang tahu binatang khas Australia?
kanguru, ya, kanguru tuh yang jalannya dengan melompat, yang memiliki kantung di perutnya untuk anaknya, ya. Kalau sudah lahir untuk melindungi anaknya, itu anaknya masuk ke kantung. Nah, fauna tipe australis yang ada di Indonesia contohnya adalah yang terkenal burung kasuari dan cendrawasih. Contohnya ini burung kasuari. Pernah lihat burung kasuari? Ini ada di Pulau Papua atau Rian Jaya. Kemudian yang terkenal lagi cendrawasih, terkenal dengan kecantikan bulunya, ya, ekornya luar biasa. Nah, ini contoh fauna australis. Itu di Pulau Papua. Kalau dulu namanya Irian Jaya. Kemudian yang terakhir adalah fauna peralihan dan asli. Ya, berarti maksudnya asli di sini ada hewan endemik. Endemik yang khas tidak ada di daerah yang lain juga ini. Ini khas Indonesia sebenarnya, ya. Asli Indonesia ini ada di Sulawesi. Nah, contoh hewannya adalah komodo. Nah, ini komodo ada di Nusa Tenggara, ya, di Pulau Komodo. Kalau bilang ke bapak pakai mulut bukan cakap. Hewan komodo ada di Nusa Tenggara, di Pulau Komodo. Dan juga ada burung maleo. Nah, ini khasnya burung maleo. Sulawesi. Kemudian ada anoa. Nah, ini anoa ini seperti ada yang masuk, ya. Anoa ini seperti kerbau. Kemudian ada babi rusa. Ya, Nanda, babi rusa nih. Babi rusa ada di Sulawesi. Nah, ini hewan asli Indonesia yang tidak ada di daerah yang lain. Nah, begitulah Nanda pelajaran tentang persebaran flora dan fauna, ya. Nanti slide-nya atau bentuk PDF-nya Bapak akan kirim di Google Class. Tolong bapak lagi jelas dengan bapak. Oh, udah